Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junarsi, NIM B25060134, kelas A2, mata kuliah Kebijakan dalam Kebidanan, dengan dosen Ibu Susianti SST MKAP. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan mempresentasikan materi dari makalah saya yang berjudul Aturan Asuhan Kebidanan Saat Ini dan Akan Datang. Landasan Hukum dan Transformasi Pendidikan. Landasan Hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019, Undang-Undang Kebidanan menjadi payung hukum utama yang menjamin perlindungan klien dan kepastian hukum bagi bidan. Poin utama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 adalah definisi profesi adalah pelayanan profesional yang integral dari sistem kesehatan nasional. Kemudian registrasi atau STR wajib dimiliki setiap bidan untuk menjamin kualifikasi. Kemudian izin praktek atau SIPB adalah syarat mutlak untuk pelayanan mandiri maupun di fasilitas kesehatan. Kemudian hak bidan adalah perlindungan hukum selama menjalankan praktik sesuai standar. Transformasi pendidikan vokasi ke profesi. Perubahan mendasar dalam aturan pendidikan mewajibkan bidan menempuh pendidikan profesi. Standar baru praktik mandiri bidan itu lulusan pendidikan vokasi yang lulus setelah undang-undang disahkan wajib melanjutkan ke jenjang profesi untuk dapat membuka praktik mandiri bidan atau PMB. Kemudian lulusan vokasi akan difokuskan bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai bidan pelaksana. Targetnya adalah peningkatan kualitas asuhan berbasis bukti. Ruang lingkup dan kewenangan bidan, yaitu kesehatan ibu. Pada kesehatan ibu yaitu asuhan antenatal, persalinan normal, nifas hingga deteksi dini komplikasi dan rujukan tepat waktu. Kemudian pada kesehatan anak yaitu pelayanan bayi baru lahir, imunisasi dasar, pemantauan tumbuh kembang balita, dan penanganan awal kegawat daruratan. Kemudian pada kesehatan reproduksi yaitu pelayanan kontrasepsi, konseling, kesehatan reproduksi perempuan, dan edukasi prakonsepsi. Tantangan dan masa depan era digitalisasi menghadapi revolusi teknologi dan target kesehatan global tahun 2030. Digitalisasi layanan, integrasi satu sehat. Masa depan kebidanan tidak lepas dari teknologi. Pemerintah mendorong integrasi data melalui platform satu sehat. Penggunaan rekam medis elektronik atau RME menjadi wajib di seluruh fasilitas kesehatan termasuk praktik mandiri bidan. Hal ini bertujuan untuk kontinuitas data pasien, efisiensi rujukan, dan pemantauan kesehatan masyarakat secara real time. Inovasi layanan masa depan, telekebidanan, konsultasi jarak jauh untuk pemantauan kehamilan risiko rendah dan edukasi pasca persalinan memperluas jangkauan akses. Kemudian data driven care, yaitu pemanfaatan big data untuk memprediksi risiko stunting dan kematian ibu di suatu wilayah secara lebih akurat. Kemudian STR seumur hidup. Penyederhanaan birokrat dengan STR berlaku seumur hidup, namun SIPB tetap diperbarui berdasarkan pemenuhan SKP atau Satuan Kredit Profesi. Slide ini menunjukkan peta jalan kita menuju target nasional RPJMN dan SDGs. Titik awal kita di tahun 2020. Berdasarkan SDKI adalah 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Ini adalah tantangan besar. Kemudian target jangka menengah kita dalam RPJMN tahun 2024 adalah menurunkannya menjadi 183. Ini adalah langkah awal yang harus kita capai. Namun, tujuan akhir dan ambisi global kita adalah mencapai target SDGs tahun 2030, yaitu menekan angka kematian ibu atau AKI hingga di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup. Jelas, upaya terbesar harus dilakukan setelah tahun 2024 dan kuncinya terletak pada baris terakhir. Bidan memegang peran sentral dalam keberhasilan ini. Mereka adalah garda terdepan kita. Keberhasilan mencapai angka 70 ini sangat bergantung pada dukungan dan penguatan peran bidan di seluruh negeri. Perbandingan saat ini versus arah masa depan. Pada aspek pendidikan, regulasi saat ini yaitu transisi vokasi ke profesi. Arah masa depan yaitu wajib profesi untuk praktik mandiri. Kemudian pada aspek pencatatan, regulasi saat ini manual dan elektronik terbatas. Arah masa depan
tahun 2025 ke atas, yaitu full digital atau RME dan terintegrasi. Kemudian pada aspek fokus layanan, regulasi saat ini adalah kuratif dan rehabilitatif. Kemudian arah masa depan tahun 2025 ke atas yaitu promotif, preventif, dan deteksi dini. Kemudian pada aspek registrasi, regulasi saat ini yaitu perpanjangan STR 5 tahun. Arah masa depan tahun 2025 ke atas yaitu STR seumur hidup dan syarat SKP ketat. Profil bidan masa depan. Profil bidan masa depan yaitu humanis dan adaptif. Meskipun teknologi berkembang pesat, sentuhan kemanusiaan atau caring tetap menjadi inti asuhan kebidanan. Bidan masa depan adalah mereka yang kompeten secara klinis, cakap digital, atau menguasai RME dan telemidwifery, mengedepankan asuhan yang berpusat pada perempuan atau women-centered care, dan peka budaya. Terima kasih.